Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarno Putri bertemu dan berbincang saat bertemu di peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Pertemuan dan kehangatan para pemimpin bangsa ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Wakil Presiden Gibran sempat berbincang dan bercanda dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Bahkan keduanya sempat bercanda bersama sejumlah pejabat lain sebelum upacara Hari Lahir Pancasila dimulai. Posisi duduk yang berhadapan dan bersebelahan dengan Megawati membuat suasana sangat akrab, kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Iya, memang bercanda-canda. Bercanda kan ngobrol sama Bu Mega. Iya, bercanda di antara kita, yang ada di ruang ada saya, ada Pak Prabowo. Berarti berarti satu ruangan ya Pak? Yang di holding tadi ada Bu Mega, ada Pak Tri, ada Pak Jika, ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Menpora, ada Menko. Bu Mega dulu lihat siapa? Deketan nggak sama Mas Gibran? Deketan nggak Pak? Presiden Prabowo Subianto memuji diet Megawati Soekarno Putri yang dinilai berhasil hingga membuat Mega tampak lebih kurus. Pujian itu disampaikan Prabowo sebelum upacara Hari Lahir Pancasila Senin pagi. Sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Di momen itu Prabowo menyebut Megawati kini tampak lebih kurus. Prabowo mulanya menyapa Megawati yang telah berada di ruang tunggu. Kemudian Prabowo juga menyapa Tri Sutrisno. Saat hendak duduk di kursi, Prabowo menyebut Megawati kurus dan memuji diet Mega yang berhasil. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pejabat yang tidak bisa bekerja lebih baik mundur atau diberhentikan. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setia Budi Tarigan, ayah dari Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan kasusnya ke tangan polisi. Ayah Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setia Budi mengaku baru muncul ke publik untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo.
Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Kristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Kristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Kristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Kristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu keluarga korban menolak damai dan berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.